Nah itu yang kata Abah, katanya ada 2 orang yang untuk mendatangi lokasi ini, eh, kemungkinan untuk meminta kekayaannya. Ya. Itu apakah mereka berhasil semua atau bagaimana, Pak? Nah dulu itu orang yang jauh, cuman Abah tidak akan sebutkan namanya, kurang baik menurut Abah. Itu yang pertama, sebelum nambah-nambah ke sini kan. Jadi yang pertama dia itu kan nyari-nyari kurang lebih di luar Kabupaten Sumedang, 1 minggu baru ketemu Abah. Nah yang dia keinginan sendiri, ingin meraih kesuksesan dengan cara nikah makhluk yang ada di sini. 2 orang, yang satunya anggap gagal, yang satunya bertahan karena dia sampai bagaimanapun juga yang penting saya turun, bisa dikatakan harus jelas-jelas berhasil. Nah itu yang pertama. Kalau yang selanjutnya ya banyak lagi. Itu jadi bukan hanya 2 orang yang datang ke Abah. Banyak yang berhasil. Banyak. Dan mereka menikah dengan makhluk Iprit cantik tersebut. Ya, Iprit cantik kata bahasa biasanya. Di tempat atau dekat rumahnya Abah Kuncen itu ada Cai Kahuripan, yang mana menurut penuturan dari Abah Kuncen di sini tempatnya perkawinan para makhluk. Jadi ini mata airnya, Bah? Nah, ini. Apa dulu yang sering dipakai mandi sama keluarga di sini, Bah? Mandi minum di sini. Di dalam itu, Oh, Abah pernah mendapatkan suatu bokor emas katanya. oh di sini. Nah, selama Abah di sini, dulu dari awal sampai beberapa tahun di sini, belasan tahun, jadi dia itu suka nampak sosok tubuh perempuan Cantik. cantik 3. Itu kan yang satunya gagal, yang satunya berhasil. Nah, kalau bentuk perkawinan Iprit di sini itu apakah langsung tidur kah? Apakah misalkan hanya ritual aja? Dan itu bentuk berhasilnya apakah langsung dikasih uang dari sini? Apakah dengan cara lain, Bah? Nah, oke teman-teman, ini adalah video lanjutan dari video kita menelusuri rumah Kuncen Abah Encang Kuncen dari kaki gunung Monat Kuncen dari tempat keramat Gunung Tampung Mas ya. Dan ternyata di tempat atau dekat rumahnya Abah Kuncen itu ada Cai Kahuripan, yang mana menurut penuturan dari Abah Kuncen di sini tempatnya perkawinan para makhluk gaib yang ada di sini. Dulu ada orang yang ingin menikahi makhluk gaib yang ada di sini, dan mungkin untuk cerita lebih jelasnya kita akan mendengarkan penjelasan dari sang Abah Kuncen bahwa di sini itu banyak orang yang ingin menikah dengan makhluk yang ada di sini untuk meminta kekayaan. Nah, ini Cai Kahuripan atau tempatnya makhluk tersebut ya. Di dalam itu, Oh, Abah pernah mendapatkan suatu bokor emas katanya. oh di sini. Malam Jumat, Bah. Itu apa? Kuningan Sari, cuman buatannya entah tahun berapa. Jadi ini mata airnya, Bah? Nah ini. Apa dulu yang sering dipakai mandi sama keluarga di sini, Bah? Mandi minum di sini. Karena ini kan dulu sebelum dibangun ini, jadi ada sebelah ke sana ditarik ke kampung. Nah ini sebagian ini ke sawah. Jadi mandi minum itu dulu kan dibuatkan pancuran di sini. Oh iya. Nah, teman-teman, barusan saya habis cuci muka dari sini dan airnya segar sekali ya. Dan ini bisa langsung diminum, Bah? Bisa. Nggak masalah tuh minum. Nih. Saya tadi juga barusan cuci muka, segar banget. Ini jernih. Kalau disamakan dengan air mineral juga jernihnya ini ya, Bah? Iya, lagi pula ini tidak berubah di musim panas, musim hujan, tengah hari, sore, malam tetap aja. Jadi rasanya atau suhunya gini. Agak manis-manis ya, Bah ya? Ya, kalau ini beda dengan air yang lain. Saya lagi minum, teman-teman. Jadi manfaat dari air kahuripan ini, Kahuripan. itu manfaatnya untuk menarik pengasihan bisa ya, Pak ya? Ya itu tergantung keyakinan seseorang. Yang sudah jelas ini ya bukan diklaim lagi lah, jelas-jelas ini memberikan kehidupan dan kesejahteraan ribuan rakyat yang di bawah yang mempergunakan air ini. Oh, ini
dipakai sama masyarakat sawah sana. beberapa ratus hektar ke bawah. Ya udah kita Sama yuk, beberapa ribu ngobrol orang. dulu, Bah. Jadi jangan sampai. Ini tempat penampungan di sini. Nah ini kan penampungan. Sebelum dulu dibuat penampungan kayak gini, Abah kan mandi itu pakai pancuran. Pancuran yang suka banyak orang Nah itu kesini itu. ceritanya Abah bisa dapat bokor emas dari sini. Mohon maaf, gimana itu? Dulu kan ada yang datang dari Jawa Abah mohon Timur. maaf di sini, Abah. Abahnya. Dulu kan ada yang datang dari Jawa Timur. Ngomong katanya di sini itu ada apa namanya, ada barang lah. Ada barang, dia tidak menceritakan, cuman bisa nyebut barang kepala naga sonco, dia bilang gitu. Jadi kata bahasa Sunda itu naga sanca. Nah beberapa tahun kemudian ya penasaran waktu itu. Jadi Abah masuk ke sini malam Jumat jam 8 malam. Nah di sini ditemukan kurang lebih dari sini, dari pertama masuk kurang lebih 1,5 meter lah, 1 meter. Badan Abah kan kecil, bisa masuk dari situ tuh. Nah ke lubangnya itu masuk ke dalam. Nah itu didapatnya agak sulit juga, dikira itu kepala naga itu gagang semure, ya ternyata dia itu berupa bogor. Atas ke sana, Bah. Ke sini sebetulnya. Sebagian ke sana, cuman kalau lubang yang gedenya ke sini ke kanan. Airnya juga jernih ya ini. Nah, ini air sudah bisa diminum walaupun mentah. Bah, ini nggak apa-apa kita ngobrol langsung di lokasinya, Bah. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Dan mungkin bisa cari lokasi dulu biar agak enak gitu. Bang. Biar sambil duduk, Bah. Nggak apa-apa di sini juga. Kayak kalau duduk di sini aja di tembok ini juga nggak masalah. Boleh, Bah. Ya udah, Gitu kan? kita mungkin skip dulu. Pindah lokasi dulu. Iya. Oke teman-teman, mungkin kita sambung di pindah lokasi ya, karena yang dimana lokasinya sangat begitu sulit sekali untuk kita bisa wawancara dengan Abah. Jadi kita pindah lokasinya di sebelah sini teman-teman. Nah mungkin boleh diulas ulang, Bah, itu alur cerita dari Cai Kahuripan atau air kehidupan berarti bahasa Indonesianya. Itu seperti apa sih menurut Abah selaku kuncen di sini, dan menurut masyarakat yang ada di sini dan masyarakat yang sudah membuktikan beliau meminum dan mungkin ritual mempergunakan cai tersebut, itu seperti apa penjelasannya? Jadi begini, jelas-jelas intinya dari sebelumnya Abah datang ke sini juga. Nah ini yang mana yang disebutkan sirah cai Cimuncang, sirah Cimuncang singkatnya. Jadi ini memberikan kehidupan dan kesejahteraan bagi orang wilayah Cimuncang, yaitu beberapa kampung yang di bawah, karena yang mana Cimuncang itu dari zaman dulu itu mata airnya Cimuncang, SD-nya Cimuncang, BRI-nya Cimuncang, PAM-nya Cimuncang, kampungnya Cimuncang juga. Jadi itu ada. Jadi itu sebuah nama yang tidak bisa dirubah dari zaman dahulu kala juga sampai sekarang. Nah, cuman desanya itu diganti nama jadi Mulia Mekar karena sudah ada pemekaran kalau nggak salah tahun 80-an, 85 lah. Nah itu. Jadi ini air sangat berguna karena dibutuhkan bukan hanya untuk minum. Pokoknya itu air yang di sini lebih banyaknya dipergunakan untuk mengaliri sawah, kebanyakan di wilayah kawasan desa Cimuncang. Zaman dulu sampai sekarang. Nah soal-soal yang di luar itu, jadi yang terbanyak bukan orang sini, jadi orang luar daerah ini, di luar kabupaten lah, gitu. Orang yang mempergunakan ya untuk di luar keseharian, semacam ritual. ya semacam ritual, terus keyakinan minta mandi tengah malam atau kliwon. Nah itu. Cuman terbanyaknya orang luar kayak dari Kalimantan lah, dari mana lah, Lampung, itu yang jauh-jauh. Mereka bisa dari tahu Indramayu. lokasi ini dari siapa? Ya entah kalau itu jadi ya dulu kan sebelum begitu banyak HP ya belum tahu, walaupun Abah sudah punya HP tahun-tahun itu belum tahu nomornya juga. Ya itu pasti kan ada yang info dari sesama. Adapun juga ada info
Ditanya sama Abah, tahu dari mana bisanya ke sini? Saya ada mimpi, bahkan pernah mandi di tempat ini, ada air pancuran menghadap ke barat. Nah, di samping itu katanya jawab mereka itu ada pohon aren di sini. Nah, kan nggak bisa, ya itu bukan info dari Abah kan, cuma dalam mimpi dia itu. Bahkan ini tempat masuk ke dalam mimpi dia, akhirnya nyari-nyari. Nah, kebetulan juga kan ketemu ada orang yang tahu, oh berarti mata air yang di sini. Ya singkat cerita sampai ya dia mandi di sini, terus minta diantar nyekar ke atau hadoro atau mengirim doa ke Patilasan yang Pakujaya yang di atas di Bukit Pasir Manggar. Nah, kalau yang menjaga dari lokasi ini sosok apa itu? Itu juga info. Jadi infonya begini, banyak orang yang mengatakan di sini itu di sebelah dari ini kanan mata air katanya ada pendopo 3 orang perempuan. Nah, sebelah kirinya pendopo laki-laki. Oh, beda-beda berarti. Beda pendopo katanya. Jadi di situ itu dalam mimpi dia itu sebelum ke sini itu dia sudah mimpi sampai menelusuri. Karena Abah selalu nanya ada apa ke sini itu, jauh-jauh sampai bisa datang. Saya mimpinya gimana? Saya mimpi ada di tempat ini, di sini ada pendopo 3 orang perempuan. Nah, di sebelah sininya 1 orang laki-laki. Jadi nyebutnya dia pendopo. Kalau kata bahasa sini mah rumah lah, intinya itu artinya. Berarti kalau yang perempuan sebelah sini. Nah, di sebelah sini kalau laki yang disebutnya kata bahasa Sunda ipri, kalau kata bahasa umumnya pri. Itu jadi kalau bahasa sosok Indonesianya, tubuh ya pri. Kalau bahasa Sunda ipri. Nah, itu sosok tubuh bisa menjelma manusia wujudnya dan bisa menjelma ular besar. Berarti Nah, siluman infonya. ular. Nah, itulah intinya siluman ular. Jadi info Abah juga ya dikasih tahu info itu dari orang-orang yang datang. Lagi pula yang datang itu kan bukan kenalan atau tetangga dekat atau ya dari awal nggak tahu. Dia bahkan tahu sendiri ke sini. Anehnya itu mereka tuh lebih tahu dari Abah ya, bahkan yang Abah udah tinggal di sini. Nah, makanya Abah kan selalu bertanya, selalu mengucapkan begini, Abah mah tidak punya apa-apa, cuman ilmu Abah ya ilmu fakta dari hasil perjalanan Abah sendiri. Nah gitu kan. Bahkan dia minta ya yang mana ingin bertemu atau ada istilah dari kesugihan itu nikah makhluk. Nah, Abah kan saat itu memang sudah banyak orang yang minta diantar nyekar ke Patilasan yang Pakujaya. Anggap mereka itu dianggapnya Abah Kuncen atau orang bisa. Cuman kan Abah nggak mau disebut orang bisa, cuman anggap aja yang ngerti juga dari info. Dari info mereka yang datang. Ya, akhirnya ya sempat menjalankan ritualnya seadanya. Ya tetap Abah selalu minta izin dan ridhonya dari Yang Maha Kuasa atas nama Allah, karena dia punya keyakinannya sosok tubuhnya atau tepatnya ada di sini, ya di sini juga di bawah kayu besar itu. Nah, Bah, itu kalau kisahnya 2 orang yang ingin menikahi, kalau bahasa apanya kan makhluk. Ya. Terus ya, kata lainnya berarti menikahi ipri, 3 ipri yang ada di sini. Itu ceritanya gimana, jadi apa enggak, Bah, itu? Jadi begini, yang 1 orang itu dia kabur dari sini lari ke atas. Oh, udah ritual itu teh. Kan setelah ya anggap aja ritual ditinggal, bahkan naik ke atas ke gubuk. Nah, pas naik ke atas itu beberapa jam kemudian dia lari, teriak-teriak ke atas. Ini ada apa? Yang satunya juga kan ke bawah lari. Dia bilang, saya ada yang narik kaki saya. Sampai sejauh dari situ kurang lebih ke sini 6 meter. Nah, akhirnya kan bawa selimut lari ke atas. Jadi tanya, terus siapa yang narik? Entah siapa. Soalnya nggak kelihatan wujudnya. Cuman bahasanya kamu nggak ada bagian di sini. Kata dia tuh.
kata yang narik itu ya ternyata di mana bagian kamu, harusnya kamu nginap, katanya di atas. Berarti Abah simpulkan kan di Buyut, di Eyang Paku Jaya. Cuman yang satunya di sini itu malam pertama gagal, selesai ada info dari sini itu untuk melanjutkan secara lahiriahnya atau perjalanannya, dikatakan umumnya itu bahasanya kesugihan. Jadi mendapatkan info di sini itu ya untuk selaras dan tujuan mereka itu dari segi usaha. Itu yang satunya. Kalau yang satunya itu karena ada kesalahan paham, mungkin Abang memberikan syarat dari memberikan cara atau untuk yang di atas, karena ada bilangnya itu di sini kamu bukan bagiannya di sini, di atas. Abang kan punya kesimpulan, oh pasti yang di Eyang Paku Jaya. Bahasanya kan di Wetan itu kan timur, malah dia izin pamit berangkat ke daerah timur. Nah, berarti itu kan yang satunya gagal, yang satunya berhasil. Nah, kalau bentuk perkawinan Ipri di sini itu apakah langsung tidur kah? Apakah misalkan hanya ritual aja? Dan itu bentuk berhasilnya apakah langsung dikasih uang dari sini? Apakah dengan cara lain, Mbah? Oh, jadi itu mah cuman hanya info sekilas, entah menutupi dengan kenyataan. Ya, tapi Abang mendekati cara menutupi dengan kenyataan agar banyak orang tergiur lah arah ke sana. Yang sebetulnya info yang dia jalankan, dan Abah juga mengingatkan jangan sampai selalu ada bahasa Sunda kan mi dua aloh. Iya, benar. Nah, dalam tanda kutip kan ajaran agama itu kan musyrik. Nah, cuman dia itu setelah bertemu sama dia, dilanjut perkawinan lah, intinya itu kan. Iya. Ada penghulunya atau apa, nah itu tergantung dia juga. Kalau dia hanya ingin di kampungnya silakan, karena dia tuh sudah dia itu menerima untuk jadi suaminya, dan istrinya juga menerima dijalankannya di rumahnya. Nah, kalau soal pemberiannya itu bohong. Cuman dia itu bisa membantu, mendampingi secara lahiriah dari usaha, tidak mengalami kegagalan. Oh, jadi itu. yang kalau versi Abah dari sini kan banyak beredar itu setelah berhubungan di kamar jadi ada uang. siripnya itu meninggal jadi uang, itu meninggalkan jadi uang. kalau kata Abah di sini itu dia itu membantu memperlancar usaha orang yang mengawininya gitu. Nah iya, jadi Abah juga kata yang udah menjalankan. Jadi dia itu kan setelah menjalankan itu anggap berhasil lah, lancar dari segi usahanya. Jadi ada waktunya, yang memberikan waktunya juga bukan Abah. Jadi atas dasar komitmen dia atau pembicaraan dia selagi tidur di sini. Jadi minta pisah kamar dikarenakan kan punya istri. Ya, terus juga bilang sama istrinya, mengetahui kalau memang istrinya tidak mengizinkan, memang ada dia punya entah kontrak entah beli di tempat lain gitu. Kalau usaha mah tetap. Nah, Mbah, itu waktu yang menikahi Ipri yang ada di sini itu yang menikahkan siapa? Abah sendiri apa ada orang lain? Apakah jadi gini, kalau minta dinikahkan jelas-jelas atas dasar si makhluk itu ingin dinikahi dan dia ingin menikah ke situ. Nah, biasa aja, ritual biasa walaupun tidak ada wujudnya. Maksudnya yang menikahkan Abah berarti? Iya. Yang disebut ya nikah makhluk itu ya dinikahkan. Tapi itu juga kan Abah selalu bercanda begini, selagi masih di dunia ada umat, kenapa nggak nikah sama umat aja, nyari cewek yang cantik dan kaya. Cuman ya kalau namanya orang udah punya keinginan gitu ya silahkan. Sama tidak melarang. Kalau Abah mengklaim, oh nggak boleh musyrik, emang dari awalnya diceritakan gitu. Bertetap kalau orang punya keyakinan begitu ya susah. Awalnya Abah peringatkan dulu. Ya diperingatkan, semua pun juga diperingatkan. Jadi jangan sampai, contoh kita ngirim doa, entah doa kubur lah, entah doa di rumah, itu yang tidak dibolehkan sama Abah dan sama ajaran pun juga tidak boleh minta bantuannya sama orang yang sudah mendahului kita. Nah itu kita mendoakan aja. Dari ibarat kita bekerja lah, kita bekerja jangan pamrih
tanpa pamrih. Soal milik rezeki ya insya Allah pasti ada. Nah itu selalu, makanya bisa dikatakan untuk berbicara itu atau ngobrol solusi atau gimana, ya bisa dikatakan paling lama 3 hari 3 malam ngobrol lah di tempat Abah lah intinya ada. Dulu kan di sini gitu kan. Nah, kalau sekarang kan di tempat sana. Nah, Bah, ini kan kalau boleh kami tahu, ini yang makhluk di sini yang siap dinikahi itu ada berapa makhluk, Bah? Sebetulnya kan makhluk banyak. Cuman ada info dari beberapa orang yang lebih dulu dibanding Abah lahir. Jadi sering kelihatan itu 3 sosok wanita cantik. Keluarnya dari sini dan dia ngakunya juga di sini. Saya tinggal di sini. Tapi untuk Abah tersendiri pernah melihatnya enggak? Kalau Abah alhamdulillah kayaknya entah benci. Gitu. Kalau takut nggak mungkin lah. Gitu. Mungkin benci nih melihat orangnya jelek atau gimana gitu kan. Belum pernah kalau Abah. Kalau suara-suara mah Ada sering. suara cewek gitu. Suara cewek, suara pernah mendengar dulu lagi ritual di sini. Kalau menurut suara itu juga kata orang, cuman jelas-jelas Abah mendengarkan dan yang di atas juga mendengar ada suara yang kayak di sandiwara itu yang disebut buta ijo, sampai menggelegar, suaranya tertawa kayak pakai box sound system gimana aja kayak sandiwara panggung. Jadi setelah itu ya anggap aja Abah ditertawakan orang yang akan tidur di situ. Yang terakhir, yang satunya kan udah beres, yang satunya masih menjalankan. Nah dulu di situ Abah kan buat balai setelah sholat maghrib. Nah beres sholat maghrib Abah ke sana. Nah belum beres itu sudah ada yang tertawa. Di BL-nya itu kayak pakai sound system. Suaranya gitu kerasnya. Menggema gitu. Wah bukan menggema lagi lah, bisa dikatakan menggelegar. Tapi alhamdulillah Abah tidak terganggu sama suara itu. Nah, Bah, ini kan Abah mungkin kalau yang sama makhluk di sini Abah mungkin udah kenal atau udah akur ya. Nah, biasanya Bah, sosok makhluk yang dinikah itu punya nama. Barangkali itu ada namanya nggak? Nah kalau nama itu kan gini, menurut perjalanan Abah, memang ada orang memberikan nama di ini tempat, namanya ini misalkan. Sebetulnya itu namanya itu beda-beda. Siapa, Bah? Ya itu kan yang bisa menceritakan namanya itu Abah juga tahu dari orang itu. Yang mengawininya berarti? Ya yang pokoknya ada yang mengawininya, ada yang tidak dikawini. Nah itu mah sesuai dengan keinginannya masing-masing. Bahkan jadi, orang yang pengen nikah juga ternyata dia nginap di sini atau di sana pun juga itu tidak akan sama dengan tujuan awal atau pembicaraan awal. Soalnya kan beda. Jadi ketemunya itu bukan ada istilah beginilah. Nah saya nih ada niat tujuan tidak baik untuk kesugihan. Nah caranya tumbalnya ini nggak bisa gitu. Itu mah dongeng. Jadi yang mana itu dari hasil. Nah nantinya yang mana tidak sepakat tujuan yang diminta dia itu. Nah Abah kan cuman punya tugas klarifikasi kan. Jadi meluruskan atau memperbaiki yang mana itu perjalanan salah. Nah udah ya, nah baru lanjut. Tuh, yang disebut lanjut itu ada yang menunda, yang tidak setuju, lanjut nyari yang searah, yang masuk akal lah intinya itu. Berarti dia itu akan ngasih nama kepada seseorang yang merasa mungkin makhluk di sini cocok dan orang yang berhasil menikahinya berarti ya. Nah itu, nah soalnya bisa mengatakan begitu. Jadi bukan hanya satu orang. Ke si A bilangnya nama saya ini, beda-beda. kesanggupan saya ini. Nah ke si B itu tidak sama. Nah contoh aja gini kan faktanya, tidak mungkin lah kalau nama A masa suaminya bisa 10 atau 20. Nah mungkin dia di makhluk juga ya tidak jauh sama di lahiriah intinya di dunia ini. Beda-beda namanya. Ini dari pembicaraan kita, Bah. Saya berpikirnya begini, Bah.
ini kan yang siap dinikahi di sini tuh ada 3 yang udah terkenal. Apakah sistemnya di sini tuh kawin kontrak permanen apa gimana? Soalnya kan contoh gini, misalkan tahun pertama ada orang yang mau menikahi, di tahun kedua ada lagi, kan makhluknya itu juga. Apakah istilahnya di poliandri? Apakah misalkan kontrak ada batas waktu atau gimana, Bah? Jadi kan gini, tadi kan Abah bicara, yang namanya yang punya maksud butuh si A. Nah, jelas kan A1 nih. Nah, yang lainnya ada A2, ada A3, itu beda. Cuman yang sering nampak 3. Gitu kan, cuman 3. Iya. Jadi nggak kayak di kita, makhluk kan lebih banyak dibanding manusia, menurut info. Jadi di sini tampilannya 3 atau wujudnya 3. Aslinya banyak. Ya pasti banyak lah. Orang dia kan anggap aja punya ya negara atau tempat. Cabang lagi gitu Ya ya. kayak manusia lagi, mana ada info kan yang disebut iblis atau setan itu atau makhluk-makhluk kayak gitu kan ada yang mengatakan lebih banyak dibanding manusia. Cuma nama ya tetap beda-beda. Jadi Abah tidak bisa mengklaim itu karena dari info beberapa orang yang ke saya mah datangnya ini, yang datang ke saya mah ini. Jadi bukan Abah yang ngasih nama. Beda-beda berarti ya. Makanya Abah tidak akan berbicara. Jadi mengklaim nama ini putri ini, gitu kan, di tempat ini, di sana namanya ini, tidak. Ya itu mah. Jadi jangan sampai apa namanya dia itu yang mana dia ngobrol. Jadi jangan sampai penemu dia itu mirip atau sama sekali dengan yang awal dibicarakan. Abah tidak selalu mengucapkan itu. Tetap aja misalkan yang dulu namanya putri ini. Nah, terus Abah jelaskan. Nah, itu kan ya bisa dikatakan kan belum tentu yakin. Jadi yang bisa dibuat keyakinan itu harus sesuai dengan keyakinan dia karena dia pernah bertemu dengan sosok tubuh merupakan itu, namanya itu. Nah, kalau dirubah nggak mungkin kan. Itu ada seseorang keyakinannya begitu sama Abah dirubah, ya Abah kan wajib menghargai apa namanya hak-hak orang lain. Nggak bisa Abah merubah. Nah berarti itu mungkin salah satu alasan Abah pindah dari sini kah? Apakah ada alasan lain, Bah? Jadi itu datang ke sini juga Abah tidak ada niat dan tujuan awalnya, tidak di planning dulu atau diwacanakan, tidak ada. Jadi secara spontan saya pengen pindah ke sini, cerita dulu. Nah ke sana juga sama. Jadi dulu itu mondar-mandir karena capek, kadang tidur di sana di bawah pohon pisang, di rumpun ya pohon-pohon pisang. Ya akhirnya buat tenda ya sampai tempat yang sekarang. Nah gitu. Jadi nggak sengaja pindah meninggalkan ini, tidak. Bahkan ya apalagi ini kan sudah mutlak tanah pribadi dari kawasan batas ini. Itu walaupun ini juga air termasuk ke tanah Abah, cuma kalau air kan untuk umum, disebutkan kan wakaf. Gitu. Kalau tanah mah dulu dari orang tua juga kan punya Abah sendiri. Kalau untuk sekarang, Bah, ini masih dirawatkah? Apa emang udah Abah tinggalkan atau gimana, Bah? Ini selalu kalau Abah ada waktu sempat ya kepengen kesini ya biasa dibabat-babat, airnya dibenerin, bahkan ada tambahan air yang dari mata air Sirah Cibuntu. Nah menuju kan ke sini itu kan pipahnya. Jadi yang di sana Abah juga kan mempergunakan airnya. Nah kalau ada masalah dalam pipa kan selalu dibetulin. Nah kalau ke sini sewaktu-waktu, kalau nggak Abah ya anak atau istri ke sini selalu ditengok karena jangan sampailah dikatakan ditelantarkan lah gitu. Cuma belum saatnya mau ngebenahin ini kan, mau ditebangin yang tidak bergunanya, yang bergunanya kayak buah-buahan, jeruk yang kayak gitu kan. Ya alhamdulillah bermanfaat juga kan. Nah ini mungkin kembali saya terakhir bertanya, mungkin pertanyaan yang sering ditunggu-tunggu sama penonton. Nah itu kalau menikahi makhluk yang ada di sini, apakah ada tumbal, apakah persyaratannya itu apa saja? Nah kalau syarat dan tumbal itu sama aja yang di tempat-tempat yang di atas, itu yang di bukit. Ada tumbal berarti? Jadi sebetulnya itu kalau masalah tumbal-tumbal itu selama Abah sering banyak orang yang diantar,
gitu ya, bukan dalam ya kalau pakai tumba apalagi menyangkut paut dengan nyawa seseorang ya itu mah ya sangat-sangat Tidak boleh ya. ya jelas-jelas tidak boleh lah menurut aturan hukum kenegaraan terus hukum agama. Jadi yang dibuat tumba itu yang mana setelah berhasil, nah itu kan dikasih tahu ada hak orang lain lah atau yang mana harus diberikan ke orang yang membutuhkan. Nah itu bisa dikatakan singkatnya ya tumbanya itu yang mana sudah berhasil. Cuman ya alhamdulillah Lebih dari ke sedekah berarti ya, Bah? ya iya harus lah, harus gitu kan. Soalnya kan gini, bukan abah mengklaim apa namanya tempat kita pekerjaan kita nih anggap memang kotor, tapi jangan sampai lah istilahnya kotor sama sekali gitu kan. Ya, sedangkan yang dianggap putih juga jelas-jelas orang pegawai negeri lah, istilah wira swasta lah, pengusaha lah. Kalau pendapatannya dimakan sendiri tidak diberikan kepada orang yang membutuhkan, ya jelas-jelas abah mengklaim bahkan itu pekerjaan kotor juga. Itu pribadi gitu kan, abah mengklaim. Itu jangan hanya agama aja, ini menurut paham pribadi abah juga, abah jelas-jelas mengklaim itu jelas itu yang dimakan itu untuk pribadi dan keluarga anak istri itu jelas kotor, karena kan di situ ada hak yang wajib diberikan kepada orang lain, apalagi perjalanan setengah kotor istilah. Kalau soal tumba kayak gitu mah ya itu mah menurut abah pribadi gitu ya, selama tinggal di hutan beda bahasa itu aja mungkin ya, Bah ya. ya gitu kan gitu. Cuma kalau di apa namanya kan orang kan tidak sama, jadi orang yang minta solusi saran pendapat. Nah kalau langsung diponis, oh ini harus pakai tumba gini, orang pasti down lah. Dasar kaget kan, kasihan gitu kan. Jadi kan diberi apa wawasan dulu atau pengetahuan, caranya begini, tugas saya begini, kamu harus begini kan gitu. Jadi jangan sampailah orang ditendang ke jurang gitu kan, mau apa namanya mau melangkah ke jurang sama abah ditendang langsung kan, jelas-jelas itu kan tidak boleh. Cuman ya ini juga yang mana abah sampaikan kurang atau lebihnya, kurangnya karena abah kan manusia dan kesemampuan pengalaman abah yang sudah dijalankan, kelebihannya adanya di Maha Tunggal Allah kan gitu. Nah itu kelebihannya. Jadi antara ijabah dan barokah, ijabah dari atas nama penguasa alam semesta, ijabahnya barokahnya kembali kita. Nah Allah sudah memberikan ijabah mencukupi atau melebihi kecukupan kehidupan hidup kita. Nah jelas-jelas yang mana kita salah mempergunakan, jelas-jelas itu tidak akan mendapatkan barokah. Nah barokah itu ya singkatnya cerita yang mana proses main ada istilah nikah makhluk lah, nikah dunia lah, terus urusan itu ini segala macam dikatakan ya apa singkatnya ya tumbanya itulah dari hasil jerih payah. Nah itu harus wajib mengeluarkan, bukan sisa-sisa gitu. Jadi jelas-jelas harus mengeluarkan hak yang harus dikeluarkan. Nah itu ya mungkin cukup sekian abah ya, karena durasi panjang juga ini. ya. Mungkin untuk teman-teman di sini kami menjelaskan bukan maksud dan tujuan untuk mengajak teman-teman. Jadi ini sebagai edukasi bahwasanya kita hidup di dunia berdampingan dengan makhluk lain ya, Pak ya. Ya jelas makhluk. Gitu. Dan Banyak. untuk tadi cai kehidupan atau cai kehirupan, kahuripan yang ada di sini, barangkali teman-teman mempercayainya yaitu setelah meminum atau mandi di sini aura teman-teman akan terbuka. Silakan mungkin boleh diantar oleh abah ya, Pak ya. Sama abah ya. Siapa sih, Bah? Dari semenjak konten nggak pernah kenalan ini. Abah Eka. Atas nama ya singkat Abah Enceng aja. Abah Enceng. Oh, sama yang dikenalnya Enceng. Abah Kuncen. Nah itu, jadi Ya, itu ya alhamdulillah bukan hanya kalangan biasa-biasa. Ya saya nggak akan nyebut siap. orangnya, artis pun juga banyak Wih, yang sudah pada mandi di sini. Ya, terima kasih Pengusaha banyak Abah. juga, Ya, terima kasih. pengusaha juga sama. Pengusaha ya ada yang macam-macam lah namanya Siap. pengusaha gitu kan. Ya, Bah, terima kasih banyak. Semoga Abah selalu diberikan kesehatan, Amin. dipanjangkan umurnya dan dilimpah ruahkan rezekinya. Amin. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.